Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, itulah yang kita rasakan saat ini. Apalagi dengan keterbatasan pergerakan yang disampaikan oleh pemerintah. Namun, jangan itu yang menyurutkan semangat anak-anakku untuk tetap belajar. Maka dengan itu saya Ibu F. Tarihoran yang akan membawakan bidang studi bahasa Indonesia mengajak anak-anakku untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat dan salam SFD. Semangat fraternitas dini. Laporan hasil observasi pertemuan daring yang ketiga untuk kelas 10 SMA Santa Maria Kabanjahe. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu menulis teks laporan hasil observasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dengan semangat dan energik untuk menemukan hal-hal yang baru. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Adapun strukturnya, yang pertama definisi umum, yang kedua definisi bagian, yang ketiga definisi manfaat. Sedangkan struktur yang kedua bisa berupa pernyataan umum atau klasifikasi dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Sedangkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan prasanomina, menggunakan verba relasional, menggunakan verba aktif alam guna menjelaskan perilaku, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Kemudian menggunakan paragraf dengan kalimat utama, kemudian menggunakan kata ilmiah atau teknis. Nah, ini kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tahap menulis teks laporan hasil observasi. Adapun tahap yang akan kita lakukan yang pertama yaitu menentukan topik yang hendak diamati. Apa topik, apa tema yang akan kita amati. Kemudian dari topik yang sudah kita tentukan, kita susunlah kerangka laporan, yaitu berdasarkan pengamatan kita terhadap topik yang sedang kita amati. Kemudian yang ketiga, membuat daftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi sebuah laporan. Sesudah itu, kamu melakukan observasi atau pengamatan lapangan terhadap objek yang telah ditentukan. Setelah kamu melakukan observasi, tuliskanlah hasil pengamatan tersebut ke dalam kerangka teks laporan hasil observasi yang telah dibuat menjadi suatu teks. Nah, kalau di dalam teks laporan hasil observasi seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kita harus memperhatikan struktur bahwa di dalam teks tersebut harus ada yang namanya definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau pernyataan umum dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, ini menjadi acuan kamu dalam menuliskan laporan hasil observasi tersebut. Nah, anak-anakku, berikut ini ada satu contoh hasil observasi sederhana, yaitu observasi pulpen. Dan
Contoh ini bisa dibuat menjadi referensi kamu di dalam melakukan observasi yang akan kamu tuliskan. Nah, berikut ini observasi pulpen. Yang pertama, paragraf yang pertama atau struktur yang pertama. Pulpen merupakan sebuah alat tulis yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan, seperti kertas untuk menulis atau menggambar. Pulpen berbentuk tabung memanjang. Ujung pulpen berupa bola kecil dari kuningan. Baja atau tungsten karbida yang diameternya berbeda-beda. Umumnya 0,7 hingga 1,2 mm. Besar diameter bola berpengaruh pada ketebalan tulisan di atas kertas. Tinta kering dalam seketika setelah bersentuhan dengan kertas. Warna pulpen putih bening bercampur hitam. Panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm. Pulpen digunakan untuk menulis atau menggambar sesuatu hal di atas permukaan kertas. Nah, inilah anak-anakku satu contoh hasil observasi dari sebuah pulpen yang ada di dalam gambar. Nah, anak-anakku, yang menjadi tugas kamu sekarang, coba kamu tuliskan satu laporan hasil observasi dari topik atau dari apa yang kamu amati. Silahkan kerjakan tugasmu di Google Classroom di folder tugas, tulis dengan rapi, terbaca, dan dikirim tepat waktu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.